Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. Ma'asyiral muslimin, sedang salat isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah, salat isya dan tarawih berjamaah, dan juga kita sudah menyelesaikan siam Ramadan kita yang ke-8 atau 9. Karena ada perbedaan jadi bingung antara 8 dan 9. Semoga siam kita dan ibadah kita pada hari ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang singkat ini akan kami sampaikan tentang amalan-amalan apa saja yang menjadi prioritas kita, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga pada bulan yang istimewa, yang mulia ini, kita betul-betul menjadikan bulan ini sebagai tarbiyatun nafas, pendidikan diri dan jiwa kita, agar kualitas kita kepada Allah itu semakin baik dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terbaik menurut kita, belum tentu itu terbaik menurut Allah. Tetapi kita sebagai manusia biasa, para jamaah, bagaimana cara kita untuk mengupayakan agar kualitas ibadah kita itu betul-betul yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia yang luar biasa, sehingga setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib menjadi bertambah kali lipat, yang sunnah menjadi pahala wajib, dan begitu juga yang lain. Oleh karenanya, semampan Allah masih memberikan umur kepada kita, mari upayakan yang pertama yang menjadi prioritas kita di bulan Ramadan ini sebagai bagian dari tarbiyatun nafas kita untuk menjalankan amalan-amalan yang prioritas ini di luar bulan Ramadan, tetap istiqomah. Terkadang itu problemnya kita, kalau bulan Ramadan itu getol kita ibadah, tetapi selepas Ramadan masjidnya sudah mulai berkemajuan. Nah, ini menandakan bahwa Ramadan belum menjadikan diri kita lebih baik lagi, karena setelah Ramadan masih ada kekurangan-kekurangan, bahkan kemelorotan di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Oleh karenanya yang pertama yang harus kita tekankan adalah bagaimana sholat kita di bulan Ramadan ini menjadi sholat yang berkualitas. Sebagaimana kita tahu perintah tentang sholat, banyak ayat Al-Quran menjabarkan. Begitupun bukan hanya sebatas sholat wajib saja, tetapi kita juga menambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sebelum kita membahas ke sholat sunnah, maka yang terlebih dahulu mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita yang selama ini kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu sudah yang terbaik menurut versi kita? Ataukah masih jauh daripada kata Al-Quran,
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka indikasi sholat kita yang terbaik dan kualitas itu bisa dilihat dari yang pertama, bagaimana kita bisa betul-betul mengoptimalkan untuk menjalankan sholat 5 waktu itu fi awwali waktiha. Karena Allah sudah menerangkan bahwa sholat fardu yang diwajibkan oleh manusia itu sudah ada ketetapan waktunya, baik itu subuh hingga maghrib dan isya sekalipun. Dan kalau kita sudah mengupayakan diri kita untuk sholat di awal waktunya, maka kita termasuk kategori hamba-hamba Allah yang ketika mendengarkan lantunan adzan kita menyegerakan untuk menunaikan sholat sesibuk apapun kita. Maka problemnya atau masalahnya kalau kita lagi sibuk-sibuknya, kadang kita ingin sholat kemudian dilarang atau mungkin belum waktunya istirahat sehingga mempersulit kita. Tetapi bagaimanapun cara kita, kalau kita sudah mempunyai greget yang kuat di dalam hati untuk mengupayakan sholat di waktu yang tepat, yakni di awal waktu itu. Dan ini bisa kita mulai di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua para jemaah, untuk kategori sholat yang berkualitas itu adalah bagaimana kita mengupayakan sholat itu agar bisa berjamaah di masjid. Maka momentum Ramadan dengan adanya sholat isya dan tarawih, yang mana setiap masjid-masjidnya itu banyak sekali para jamaah-jamaahnya, itu menjadi modal awal untuk kita bisa mengistiqomahkan setelah Ramadan ini, akankah saya gemar sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ataukah justru saya malas ketika mendengarkan adzan. Kalau kita melihat bagaimana sejarah para sahabat ketika memperdengarkan adzan, maka mereka atau beliau semuanya segera bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah, karena mereka tahu bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan sholat sendiri di rumah. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, ibu-ibu kan ada yang mengatakan lebih baik sholat di rumah, betul. Tetapi tidak ada salahnya ketika seorang perempuan itu sholat ke masjid dengan berjamaah, tetapi tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang bisa membuat seseorang itu menjadi tidak konsentrasi, atau mungkin karena niatnya yang salah sehingga tidak mendapatkan pahala berjamaah, justru yang mendapatkan adanya dosa. Ini naudzubillah. Maka para hadirin sekalian, mari di momentum Ramadan ini jadikan sholat kita menjadi sholat yang berjamaah. As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan sholat sendiri, karena pahalanya 27 derajat dibanding 1. Maka kalau sahabat saja seperti itu, bahkan ketika kita mendengar kisah tentang Ummi Maktum, seorang yang buta, ketika berjumpa Rasulullah menyatakan, wahai Rasul, saya tidak bisa berangkat ke masjid lantaran saya buta. Tetapi ketika ditanya oleh Rasul, apakah engkau wahai Ummi Maktum mendengarkan suara azan? Ketika beliau menjawab, mendengar ya Rasul, maka Rasul kemudian memerintahkan, berangkatlah kamu untuk berjamaah. Ini mengindikasikan bahwa karena sholat jamaah itu lebih utama, dan juga tidak hanya itu, indikator untuk bisa melihat sebagaimana kekuatan umat muslim itu adalah ketika jamaahnya banyak, sholat safnya rapi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah indikator sholat yang utama atau yang berkualitas itu adalah bagaimana kita betul-betul tumakninah, khusyuk dalam menjalankan sholat itu. Maka para jemaah, sebelum kita sholat itu harus tahu dulu ilmunya. Di dalam fikih sholat itu harus kita pahami betul, dan juga yang paling utama mencoba untuk memahami ayat demi ayat yang dibaca oleh para imam. Meskipun mungkin susah untuk kita artikan, paling tidak kita menghayati sehingga kita meresapi
dalam sholat itu setiap bacaan-bacaannya dilantunkan dari imam tersebut. Itulah 3 indikator yang harus kita upayakan sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Jangan sampai sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di lanjutan ayatnya dijelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka paham waktunya sholat, mereka tahu dia akan sholat, tetapi dia mengolor-olor waktu sholat. Itu kategori di ayat yang lain disampaikan, ciri-ciri manusia yang munafik adalah ketika mereka mendengarkan suara azan dan kondisinya tidak sesibuk yang seperti biasa, tetapi mereka menyepelekan, bahkan dia sholatnya 5 waktu, tetapi di akhir-akhir waktu. Itulah tipikal manusia-manusia yang munafik, kata Allah. Karena dia sudah tahu keutamaannya, tetapi menyepelekan keutamaan daripada sholat tersebut. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk mengupayakan berpuasa yang berkualitas itu adalah dengan cara yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua yang tidak kalah penting, menumbuhkan keimanan bahwa dengan puasa Ramadan itu akan bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah. Hanya semata-mata kita menjalankan siam Ramadan itu dengan cara mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga siam kita di bulan Ramadan ini menjadi siam yang berkualitas, yang terbaik, seolah-olah ini adalah siam terakhir kita, sehingga kita betul-betul optimal untuk menjaga nafsu kita, tidak hanya sebatas nafsu secara makan dan minum, tetapi yang paling terpenting mengendalikan lisan kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengupayakan untuk betul-betul semangat dan istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan fasih, dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an itu sendiri. Maka semampan kita masih diberikan waktu oleh Allah, mari kita upayakan untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita, untuk betul-betul mengoptimalkan bacaan Al-Qur'an kita, sehingga Ramadan yang singkat ini bisa kita perbanyak dengan membaca Al-Qur'an. Dan tidak kalah penting juga untuk bagaimana mengupayakan mentadabburi setiap ayat-ayat yang kita baca. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengupayakan 3 hal aspek tadi agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga dengan harapan ibadah-ibadah ini diprioritaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah tersebut, dan yang terpenting mendapatkan pahala yang terbaik, yang terbanyak menurut Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan para jamaah sekalian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.